Anda sedang belajar larut malam ketika Anda mendengar sesuatu, seperti suara klik. Anda mencoba mengabaikannya dan kembali ke buku Anda, tetapi terdengar lagi. Anda menyalakan musik Anda. Nah, ini lebih baik. Mungkin tidak ada apa-apa, hanya rumah yang berderit. Tapi tidak, itu dia lagi. Anda perlu mencari tahu apa ini. Anda melihat sekeliling. Apakah ini datang dari luar jendela Anda? Klik lagi. Ini pasti dari luar. Anda perlahan berjalan ke jendela. Saat itu gelap dan Anda tidak dapat melihat apapun karena silau. Perlahan Anda menjangkau, meraih jendela, membukanya, dan tidak ada apa-apa. Anda menjulurkan kepala dan melihat sekeliling. Tidak ada apa-apa. Anda menutup jendela dan kembali belajar. Tapi kemudian terdengar lagi. Keesokan paginya Anda sarapan. Anda mendengar bunyi klik itu lagi. Tapi tetap tidak ada apa-apa di sana. Di bus Anda mendongkol. Ini berasal dari tempat duduk tepat di belakang Anda. Tidak ada tanda-tanda. Anda sedang ujian. Vertebrata dihubungkan satu sama lain oleh... Apa jawabannya? Tidak sesuai harapan. Sulit belajar tadi malam dengan klik terus-menerus. Tetapi Anda melakukan yang terbaik. Setidaknya keberisikan sudah berhenti. Jadi Anda bisa berkonsentrasi sebentar. Anda melompat dan melihat ke belakang, bertekad menangkap apa yang bersuara. Tapi tidak ada apa-apa. Anda melihat sekeliling pada teman sekelas Anda yang bingung sebelum dengan malu-malu duduk kembali. Suara retakan tak ada selesainya. Anda tidak bisa pergi tanpa mendengarnya. Ini berlangsung selama berbulan-bulan. Tidak ada orang lain yang mendengarnya dan tidak ada yang mempercayai Anda. Di satu sisi, Anda terbiasa. Di sisi lain, Anda tidak pernah menyesuaikan diri dengan klik konstan yang mengikuti Anda kemanapun Anda pergi. Anda duduk di lantai kamar Anda, konsentrasi, memusatkan perhatian dengan keras, mencoba menghilangkan keberisikan itu. Anda menutup mata sekuat mungkin dan mengerahkan semua energi mental Anda menghentikannya. Suara itu hilang. Tidak ada lagi. Anda membuka mata. Mungkinkah ini semua sudah berakhir? Anda berbalik untuk melihatnya, tapi terlambat. Apa yang baru Anda saksikan adalah contoh buku teks serangan SCP-4975. Anomali yang secara tepat dijuluki Waktu Habis. SCP-4975 berbadan tinggi kurus, dengan beberapa ciri burung yang samar-samar, terutama paruh. Anggota tubuhnya yang panjang, tidak memiliki jari yang jelas, malah meruncing menjadi inti tak terbentuk, dan lapisan kulit gelap yang tebal dan mengeras menutupi seluruh tubuhnya, termasuk paruhnya. Selain penampilan mencolok, SCP-4975 mungkin paling dikenal karena suara kliknya yang khas. Tulang belakang di leher panjangnya tidak terhubung dengan cakram intervertebralis atau tendon lainnya, dan masing-masing tulang leher ini dapat bergerak secara independen satu sama lain. Yang memutar tulang belakang ini secara konstan satu persatu dari bawah ke atas, berakhir di kepalanya, menciptakan gerakan mengayun kepala yang konstan bolak-balik. Setiap gerakan vertebra inilah yang menghasilkan bunyi klik dan retakan yang khas. Perilaku utama SCP-4975 mengejar dan menguntit manusia setelah ia memilih target. Karena alasan yang masih belum diketahui, ia akan mengikuti mereka. Hanya target yang dapat mendengar suara klik, meskipun mereka tidak dapat menentukan dari mana suara sebenarnya berasal. SCP-4975 akan terus menguntit korbannya untuk waktu yang lama, selama 10 bulan atau lebih. Sampai pada titik tertentu, ia berhenti mengayunkan kepalanya, bunyi klik berhenti, dan 4975 menyerang. Dalam sebuah serangan, SCP-4975 menggunakan dekatan panjang untuk memukul dan merobek korban dan memakannya. Seringkali dimulai saat korban masih hidup. Satu mayat ukuran manusia cukup untuk bertahan selama beberapa bulan. Setelah itu akan menargetkan mangsa baru dan memulai prosesnya dari awal lagi. Bukti SCP-4975 telah ditemukan sejak tahun 1538 dengan makhluk yang sangat mirip dengannya muncul di banyak cerita rakyat Jerman. Penggambaran artistik yang beragam dari masa itu juga menunjukkan makhluk burung hitam besar yang hanya dapat dianggap sebagai anomali yang sama. Kabar baiknya, SCP-4975 saat ini berada dalam penahanan di fasilitas SCP Foundation, di mana ia dibatasi sel penahanan baja standar. Namun, seperti yang akan segera Anda lihat, penahanan ini belum mengakhiri serangan SCP-4975 dan laporan insiden baru terus berdatangan.
Dalam salah satu laporan dari wilayah Black Forest di Jerman, agen Foundation sedang menyelidiki kasus seorang pria lokal yang melaporkan dia mendengar bunyi klik berirama selama lebih dari 4 bulan. Pria itu mengira dia sedang dibuntuti atau menjadi subjek lelucon dan meminta pihak berwenang setempat untuk menyelidiki masalah tersebut. Agen Foundation menahan pria itu, memberikan cerita sampul kepada polisi setempat. Pria ini mengalami halusinasi pendengaran dan paranoia sebagai efek samping kemoterapi eksperimental yang diterimanya. Agen tersebut membawa pria itu ke tempat terakhir dia mendengar suara klik, yaitu area hutan. Saat mereka berjalan melewati hutan, pria itu menjadi gugup sampai dia berhenti dan menunjuk ke sebuah pohon, bahwa dari sanalah suara itu berasal. Pria itu ketakutan ketika para agen menarik senjata mereka, bersiap memeriksa ketiganya. Mereka berpisah dan dengan efisiensi taktis mengitari pohon di kedua sisi, tidak menemukan apa-apa. Di saat yang sama, pria itu berteriak menunjuk ke makhluk yang tidak dapat dilihat agen yang diklaim pria itu datang untuknya. Pria itu terlempar ke tanah oleh penyerangnya yang tak terlihat dan dipukul berkali-kali. Agen-agen itu berusaha menyerang di tempat makhluk tak terlihat itu seharusnya berada, tetapi tinju dan senjata mereka melayang di udara seolah-olah tidak ada apa-apa di sana. Agen lain mencoba menyeret pria itu, tetapi dia ditembaki oleh kekuatan misterius. Luka melebar muncul di bagian tengah tubuh pria itu saat perutnya terbuka. Masih tidak bisa menggerakkan orang itu atau menghentikan apapun yang menyerangnya. Tanpa pilihan lain, seorang agen Foundation mengeluarkan senjatanya menghentikan orang itu. Beberapa saat kemudian, saat agen melihat potongan-potongan daging mulai terkoyak dari tubuh dan lenyap seolah-olah makhluk tak terlihat sedang memakan orang yang sudah meninggal itu. Tapi serangan tak terlihat ini bukan yang paling aneh. Tepat pada saat pria di Jerman terbunuh dan dimakan kekuatan yang tak terlihat, SCP-4975 diamati berdiri tak bergerak, menatap sudut tenggara sel penahanannya, tidak lagi mengklik lehernya. Setiap kontak manusia dengan SCP-4975 dilarang dan semua penelitian terhadap makhluk tersebut dihentikan sementara. Meskipun diklasifikasikan sebagai Euclid setelah serangan lanjutan ini dan perilaku aneh yang ditunjukkannya saat itu terjadi, klasifikasi ulang ke kelas Scatter ditunda. Jika terjadi pelanggaran penahanan, merupakan kebijakan resmi Foundation bahwa setiap personel yang mendengar bunyi retakan ritmis yang terus-menerus harus mengisolasi diri dari staf lain dan dengan tenang menunggu SCP-4975 dikembalikan ke kamarnya atau agar suara berhenti. Mungkin sambil menunggu bunyi klik berhenti, Anda bisa menghibur diri dengan sajak anak-anak Jerman kuno yang diyakini telah ditulis tentang SCP-4975. Terjemahannya, TikTok, jam kukuk terus berdetak. Kuku, burung di dalamnya bernyanyi. Seiring berjalannya waktu, demikian detak jantungmu. Semoga kamu hidup selama kamu mendengar lagunya. Dengarkan baik-baik saat berhenti. Tukik keluar dari rumahnya. Apakah kamu mendengarnya? Apakah ini berhenti? Anakku, itu berarti waktumu habis. Sekarang, tonton entry lain dari file Dr. Bob. Pastikan Anda subscribe dan mengaktifkan pemberitahuan. Jadi, tak ada satupun anomali terlewat saat kami menyelidiki lebih jauh tentang arsip rahasia SCP Foundation.